Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu percaya kita semua dalam keadaan sehat kuat, diberkati semua karena Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa, kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan ibu, anak-anak, juga mama papa semuanya. Yuk kita siapkan hati, sikap doa yang baik. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk minggu yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami percaya keberadaan kami, kondisi kami saat ini semuanya karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah lebih jauh hari ini, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami dan pembelajaran kami rindu Tuhan, kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan pada hari ini, pada saat ini tidak menjadi sia-sia, tapi biarlah itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Bahkan kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan di tengah-tengah tempat kami berada, di rumah kami masing-masing, di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ibu mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Nah, karena ibu sendiri, ibu bermain dan menyanyi gitar, ibu main gitar dan bernyanyi. Anak-anak di rumah bernyanyi sambil pakai gerakan. Oke? Kita angkat pujian, Yesus itulah pokok anggur yang benar. Yesus itulah pokok anggur yang benar, dan Bapaknya ialah pembelanya lagi. Yesus itulah pokok anggur yang benar, dan Bapaknya ialah pembelanya. Dari setiap carang yang tidak berbuah dikeratnya. Dari setiap carang yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya makin bertumbuh ia berbuah, supaya makin bertumbuh ia berbuah, supaya makin bertumbuh ia berbuah. Yeay, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Kakak Brandon dan Mama. Yuk kita sama-sama dengarkan. Shalom, selamat malam. Salam. Di sini ada Mama dan Kakak Brandon. Kami mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini singkat cerita, kemarin
Kakak Brandon ada sakit, terus Tanggal kakak 31 itu. tanggal 31. Nah, kakak Brandon, adik Brian, dan adik adik Bernadeschi. Bernadeski sakit bersamaannya. Iya, Mm-mm. dan Terus- kakak Brandon. Iya, kakak Brandon. Kami berdoa setiap hari. Kakak Brandon berdoa tidak? Berdoa. Berdoa ya. Kakak Brandon minta supaya Kakak Brandon sembuh. disembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan kakak Brandon. Kakak Brandon berdoa begini. Hmm. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sembuhkan kami. Dosa-dosa ini akan dihancurkan. Haleluya, haleluya, amin. Amin ya. Terus singkat cerita kami ke dokter di sana disarankan periksa darah, tapi di sana setelah periksa darah ternyata kakak Brandon trombositnya rendah dan kedua adiknya leukositnya yang tinggi, tapi masih aman. Cuman punyanya kakak Brandon yang rendah, jadi dikasih obat untuk mereka bertiga. Setelah dikasih obat disuruh pulang dan dipesan kalau 3 hari lagi kedua adiknya masih panas disuruh kembali untuk periksa lagi darah. Tapi kalau kakak Brandon malam ini setelah kami pulang ini dia masih panas, dia harus kembali besok dan periksa darah lalu diopname, kata dokter seperti itu. Tapi setelah itu kami pulang ke rumah. Setelah anak-anak minum obat kami malamnya itu kami berdoa bersama, berdoa keluarga, kami berdoa bersama, kami minta Tuhan Yesus untuk jamah anak-anak ini, disembuhkan anak-anak ini, karena kami tahu Tuhan Yesus yang sanggup. Sekalipun kami sudah pergi ke dokter, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan. Jadi malam itu setelah kami berdoa, tidak ada satu anak pun yang panas. Ketiga anak kami ini dingin. Seketika semua badan mereka dingin dan sampai hari ini mereka tidak sakit lagi. Ya. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya, kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Oke, kakak Brandon dan mama mau bersaksi melalui satu pujian lagi, yaitu Waktu Tuhan. Ayo. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati Ibu secara pribadi, dan Ibu percaya juga memberkati kita semua. Dimana saat kita sakit, saat kita susah, ternyata Tuhan Yesus itu selalu ada. Nah, tugas kita hanya tinggal berdoa dan meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Ya, biarlah melalui kesaksian dari kakak Brandon dan mama terus menumbuhkan iman percaya Ibu dan anak-anak juga orang tua semua, bahwa dalam setiap keadaan Tuhan Yesus ada. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Ibu ajak kita semua sikap doa yang baik. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh termeterai, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati Miss Nita yang akan menyampaikan firman-Mu, memberkati kami semua yang mendengar. Kami percaya urapan Allah menjadi bagian setiap kami. Kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, Ibu Nita mau tanya, siapa di sini yang suka makan buah? Kalau Ibu Nita suka sekali makan buah. Oke, apa sih buah favorit kalian? Silahkan disebut ya. Nah, hari ini Ibu Nita mau memberitahukan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian tentang ada 9 buah yang wajib, yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Namanya adalah 9 buah roh. Nah, kita lihat apa-apa saja ya. Yang pertama adalah buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih. Buah roh kasih. Kasih itu sayang. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, sayang papa mama, sayang kakak adik, teman-teman juga. Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Kemudian buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu apa ya? Sukacita itu adalah selalu bergembira, selalu tersenyum, tertawa, bahagia, tidak murung-murung, tidak sedih, tidak asam mukanya. Ya, itu buah sukacita. Yang kemudian, yang ketiga, buah damai sejahtera. Damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Hati kita tenang. Karena apa hati kita tenang? Damai sejahtera. Karena ada Tuhan Yesus di hati kita, di keluarga kita. Kemudian yang keempat adalah buah roh kesabaran. Sabar. Jadi tidak marah-marah, tidak gampang emosi. Teman sentuh sedikit marah, apapun itu. Jadi anak-anak yang menghasilkan buah kesabaran adalah anak-anak yang hebat. Lihat ini ada gambar, mainannya dirusaki tapi dia tetap sabar. Oke, kita jadi anak yang sabar bersama ya. Kemudian yang kelima adalah kemurahan. Apa sih kemurahan? Kemurahan adalah suka berbagi. Lihat ini ada anak yang suka berbagi. Biarpun ada anak yang tidak suka berbagi, dia tetap berbagi. Jadi ayo mari kita menjadi anak-anak yang suka berbagi ya. Yang keenam adalah buah kebaikan. Kebaikan, bermain dengan teman-teman, ayo bermain yang baik, saling mengasihi, saling berbagi, tidak marah-marah, ya anak pelita Nusa ya. Oke, berikutnya adalah buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Lihat, seperti seekor anjing setia terhadap tuannya, kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan Yesus. Setia berdoa. Kalau yang sudah bisa baca, setia baca firman Tuhan ya. Oke. Kemudian kelemah lembutan. Buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan.
Tidak teriak-teriak kalau bicara. Bicaranya yang sopan, pelan-pelan saja. Tidak teriak-teriak, tidak emosi-emosi ya. Kemudian buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Baik anak-anak, ada 9 buah roh yang wajib untuk dihasilkan oleh kita sebagai perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan hati Tuhan Yesus, yang buat Tuhan Yesus senang dengan apa yang kita lakukan. Selamat belajar di rumah. Nanti belajar lagi tentang buah-buah roh bersama dengan papa mama di rumah ya. Oke, sekian. Dadah. Ya, puji Tuhan, anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah-buah roh. Nah, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini boleh terus termeterai dalam kehidupan ibu dan anak-anak. Bahkan lebih dari itu, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan tutup rangkaian ibadah kita di dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa untuk setiap anak-anak, untuk ibu guru, untuk sekolah, bahkan untuk bangsa. Yuk kita sikap doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang begitu indah. Dan biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Miss Nita yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan kami yang mendengar, kami percaya dalam pengurapan Allah. Kemampuan daripada Allah menjadi bagian kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersatu hati, kami berdoa. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan menjauhkan setiap kami dari segala sakit penyakit, terlebih dari virus corona di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Dan biarlah kami pakai itu semua untuk kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami pandemi corona. Bahkan ada bencana Tuhan di mana-mana. Kami percaya itu semua tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Tuhan menilik setiap kami. Tuhan tolong setiap daerah-daerah yang terkena bencana, setiap apapun yang dibutuhkan Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau bekerja dan Engkau menolong setiap orang yang menjadi korban bencana. Bahkan kami berdoa khususnya untuk corona ini Tuhan, mari Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sembuhkan setiap orang-orang yang sudah terinfeksi, Tuhan Yesus memberkati para dokter, para tenaga medis yang ada Tuhan, Tuhan Yesus berikan imun tubuh yang kuat, agar mereka boleh menjalani setiap tugas mereka dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian mereka, agar saat mereka mengambil setiap keputusan, kebijakan, itu semua atas pimpinan Tuhan, dan itu boleh membawa kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segalanya, dan sebentar lagi, bahkan sepanjang hari ini kami akan belajar bersama melalui virtual, melalui video call Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kami percaya hikmat Tuhan tetap menjadi bagian kami, menjadi bagian guru-guru dan anak-anak. Kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin pandai, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, puji Tuhan. Sampai berjumpa di minggu-minggu yang akan datang. Anak Pelita Nusa, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Yes, yes, yes. Hore, bye-bye.